Apakah ada doa ketika mengeluarkan zakat? Tidak ada. Jadi ketika kita zakat fitr, nggak ada apa yang namanya ijab qabul, tuh nggak ada syariatnya. Saya serahkan beras, saya terimanya, sampingnya sah. Jadi nggak syariatkan seperti itu. Yang kedua, zakat itu sama dengan sedekah, dan sedekah itu lebih bagusnya disembunyikan. Kecuali kata para ulama kalau dikhawatirkan ada tuduhan kita tidak mengeluarkan zakat, maka pada waktu itu nggak masalah. Jadi kalau antum datang ke panitia, nih dari siapa? Dari ane, ente nggak usah nanya. Ya, pokoknya dari ane sama keluarga, dah selesai. Ya, yang penting niat kita sudah ada jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah doa yang dianjurkan untuk diucapkan ketika menyerahkan dan menerima zakat, pembayaran zakat, itu disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 476 Hijriah dalam kitabnya Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i, jilid 1 halaman 310. Dan nanti pernyataan beliau ini akan dikomentari oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang insya Allah nanti akan kita sampaikan penukilannya. Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa in badala lahu zakata akhadaha wa yustahabbu ayyad'uwa liqaulihi azza wa jalla khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. At-Taubah ayat 103. Dan jika seorang yang memiliki harta itu menyerahkan zakatnya kepadanya, kepada petugas pemungut zakat atau penerima zakat, maka petugas itu mengambil zakat tersebut. Dan dianjurkan bagi petugas tersebut untuk mendoakan dari orang yang membayar zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah menyatakan, khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutahhiru wa tuzakkihim biha, di mana zakat ini atau sedekah ini akan menyucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Wa shalli alaihim, dan ucapkan doa kepada mereka, sesungguhnya doamu itu sakanul lahum, sebagai penenang bagi mereka. Kemudian Imam Asy-Syirazi melanjutkan, wal mustahabbu ayakula, dan dianjurkan bagi pemungut zakat atau penerima zakat itu untuk mendoakan dengan redaksi Allahumma sholli ala ali fulan, ya semoga Allah, ya Allah berikanlah sholawat, ya berikanlah sholawat kebaikan ataupun doa kebaikan kepada keluarga fulan. Ya, ini doanya ya, Allahumma sholli ala ali fulan, ya Allah berikanlah sholawat kebaikan kepada keluarga si fulan yang telah membayar zakat ini. Kalau ini dalilnya, kata Imam Asy-Syirazi, lima rawa Abdullah ibni Abi Aufa qala, ini berdasarkan atau dalilnya berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Aufa, di mana beliau berkata, ja'a abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqati malihi. Bapakku, maksudnya Abdullah bin Abi Abu Aufa, bapaknya Abdullah bin Abu Aufa berarti Abu Aufa. Bapakku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sedekah malnya, sedekah hartanya. Maksudnya sedekah harta di sini adalah zakat hartanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau mendoakan bapak dari Abdullah bin Abi Aufa, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, ya Allah berilah sholawat kepada keluarga
Abu Aufah. Ya, ini dalil untuk doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Al-Imam Musyirazi juga melanjutkan, fabi ayyi syai'in da'alahu jaza, maka dengan doa apa saja yang diberikan kepada orang yang membayar zakat itu boleh. Jadi doanya tidak harus persis seperti ini, boleh dengan redaksi seperti ini, Allahumma sholli ala ali fulan, ya disebutkan keluarganya fulan siapa, atau dengan doa lain yang jelas doa kebaikan, ya doa kebaikan untuk yang membayar zakat. Bisa misalkan semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah menambah hartamu dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa uhibbu ayyakula. Nah, Imam Syafi'i menyatakan beliau sangat senang sekali untuk seorang yang menerima zakat, panitia zakat atau petugas zakat itu mendoakan yang membayar zakat dengan redaksi ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima abqaita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dalam apa yang telah engkau berikan, telah engkau keluarkan, maksudnya zakat, dan menjadikannya apa yang sudah diberikan tadi, dikeluarkan zakatnya itu sebagai penyuci bagimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala semoga memberkahi di dalam harta yang tersisa di sisimu. Nah, ini doa redaksi dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini juga bagus, ya. Juga bagus untuk diucapkan bagi para penerima zakat, untuk orang yang membayar zakat. Ajarakallahu fi ma'atait wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fi ma'abqait. In tarakat du'a ajaz. Tapi jika seorang petugas ini meninggalkan doa, tidak berdoa atau tidak mendoakan juga boleh, karena memang ini hukumnya tidak wajib, ya, tidak wajib, tapi sebatas anjuran, mustahab, ya, ataupun sunnah saja, tapi tidak sampai derajat wajib. Jadi kalau meninggalkan doa ini juga diperbolehkan. Kata Imam Musyirazi melanjutkan, lima ruwiyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li mu'adzin a'limhum anna alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, ya, walam ya'murhu bidu'a. Di sini tadi disebutkan bahwasanya meninggalkan doa itu diperbolehkan berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah riwayat, sesungguhnya Nabi SAW itu pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kemudian beliau mengatakan, sampaikan, ajarkan, beritahu mereka penduduk Yaman bahwasanya mereka itu wajib mengeluarkan zakat atau sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan kemudian didistribusikan kepada orang-orang fakir mereka. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdoa dengan doa yang sudah disebutkan tadi. Berarti ini menunjukkan bahwasanya doa yang sudah disebutkan tadi hukumnya tidak wajib, tapi sebatas istihbab, anjuran ataupun sunnah, tapi tidak sampai derajat wajib. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan Al-Imam Asy-Syirazi tadi ditegaskan kembali, disyarah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 6 halaman 171. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, idza akhadha as-sa'i az-zakata ustuhibba ayyad'uwa lil maliki lil ayati wal hadithil madhkuraini. Apabila seorang petugas zakat mengambil zakat dari pemilik harta, dianjurkan untuk mendoakan pemilik zakat atau pemilik harta itu berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan. Tadi sudah kita baca, ya, ayatnya dan hadisnya sudah kita baca, ya. Artinya ini ada dalilnya, ya, dalilnya dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Wala yata'ayyanu du'aun lakin yustahabbu. Doa ini tidak wajib, ya, tidak harus, tetapi dianjurkan. Lakin yustahabu, tapi dianjurkan. Mahakahu al-musannifu ani Syafi'i, apa yang telah dihikayatkan musannif dari Imam Syafi'i. Musannif ini namanya Al-Imam Syirazi tadi telah menghikayatkan dari Imam Syafi'i, ya. Wa hadha du'a
sunnatun, doa ini adalah sunnah, walaysa biwajibin, bukan sesuatu yang wajib. Jadi status hukumnya doa ini sunnah, bukan wajib. Hadza huwal madhhabu wa bi qata'al musanniful ashabu. Dan ini merupakan pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, doa ini adalah disunahkan atau dianjurkan. Itu mazhab Imam Syafi'i, dan ini telah dipastikan oleh musannif al-Imam Syirazi dan juga al-ashab, para ulama asy-Syafi'iyah. Ini teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah kita ambil satu kesimpulan bahwasanya dianjurkan ya untuk mendoakan orang yang membayar zakat dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi ya. Dalilnya dari Al-Quran sudah At-Taubah ayat 103, kemudian hadis Nabi juga sudah kita sebutkan tadi. Artinya amaliyah ini punya dalil ya, punya istinad, punya sandaran dalil kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi SAW. Juga perkara ini adalah merupakan pendapat para ulama ya, para ulama al-kibar, para mujtahidin, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi ya. Nukilan itu baru satu nukilan dari al-Imam Syirazi dalam Al-Muhadzab, dan juga Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'-nya, Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab, dengan jilid dan halaman yang sudah kita sebutkan. Ini sebagai tanggapan kepada pihak-pihak tertentu yang menyatakan katanya itu tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, dan seterusnya. Ini merupakan satu hal yang tidak tepat. Bahkan seorang ulama Salafi Wahabi sendiri, salah satu ulama Salafi Wahabi, kita nukilkan ini karena biasanya yang mempermasalahkan doa menerima zakat ini adalah dari kalangan mereka ya, dari kalangan Salafi Wahabi. Maka kita tampilkan pendapat ulama Salafi Wahabi sendiri bagaimana tentang hal ini. Salah satu ulama mereka yaitu Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi jilid 1 halaman 356, beliau hafizahullah ta'ala menyatakan wa yustahabu 'inda dafi zakah ayad'uwa ad-dafi'u wal akhidhu. Dianjurkan ketika penyerahan zakat, seorang yang menyerahkan zakat dan menerima zakat untuk berdoa. Doanya apa? Fayaqulu dafi'u, fayaqulu ad-dafi'u Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Yang menyerahkan berdoa, ya Allah jadikan zakat ini sebagai maghnaman ya, maghnam, keberuntungan, dan jangan engkau jadikan sebagai maghraman, ketidakberuntungan atau hutang ya, atau semisal itu. Kemudian wa yaqulu al-akhidhu, kemudian yang menerima zakat itu mengucapkan wa ajarakallahu fi ma'atait wa barakalaka fi ma'abqait wa ja'alhu laka tahuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada apa yang telah kamu keluarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta yang telah masih ada di sisimu dan menjadikan hal itu sebagai penyuci bagimu. Ini lafadz ini senada dengan apa yang disampaikan Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi di sini bagaimana ulama Salafi Wahabi saja itu juga menganjurkan untuk berdoa ketika menyerahkan zakat dan ketika menerima zakat. Itu bisa dicek di kitab yang sudah kita sebutkan, di jilid dan halaman yang juga sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, permasalahan ijab wal qabul dalam zakat. Dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan memang ada hal itu ya, bahwa ketika seorang membayar zakat itu ada ijab, ada qabul. Ada ijab. Ijab itu mengijabkan penyerahan, redaksi penyerahan kepada panitia atau penerima petugas zakat, kemudian petugas zakat itu menerima. Perlu diketahui bahwasanya ijab qabul dalam zakat ini tidak wajib ya. Tidak wajib artinya tanpa ijab qabul, yang penting sudah diniatkan itu sudah sah. Jadi kita misalkan membayar zakat, kita ke panitia zakat, kemudian kita serahkan itu dengan niat membayar zakat dan langsung diterima oleh petugas, itu sudah cukup dan itu sudah sah.
walaupun tanpa ijab kabul. Ini perlu ditegaskan. Nah, kemudian kalau ada ijab kabul itu hanya penegasan untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati, ya, untuk penekanan saja, sebagai taukid saja. Jadi jangan salah paham tentang masalah ini. Maka dalam sebuah kitab At-Tarhud At-Tathrib, ya, sebutkan jilid 4 halaman 415, disebutkan la yustaratu fi kullin minal hadiyati was sadaqati al ijabu wal qabul bil lafzi bal yakfi al qabdu wa tumlaqu bihi. Tidak disyaratkan pada masalah hadiah dan sedekah itu apa al ijab wal qabul, tidak ada persyaratan ijab dan qabul dengan lafaz, bahkan cukup dengan diterima dan terjadi perpindahan kepemilikan. Jadi kalau kita bayar zakat langsung diserahkan, yang penting niat kita pemilik harta itu membayar zakat, diterima oleh atau diterima oleh petugas, itu sudah selesai, sudah sah. Tidak harus dengan ijab wal qabul. Tapi kalau mau ijab qabul, tentu itu lebih bagus, lebih kuat. Ya, misalkan ini saya serahkan zakat saya dari ini jumlahnya sekian, kemudian diterima oleh petugasnya, saya terima zakat bapak keluarga ini jumlah sekian. Dan sebenarnya secara tidak sadar kaum muslimin kita sekalian itu kalau bayar zakat biasanya juga ada ucapan, tidak ngomong sama sekali, langsung diserahkan langsung pergi, nggak mungkin. Biasanya juga mengucapkan kalimat-kalimat untuk penegasan. Ini zakat dari saya dengan keluarga saya 5 orang sekian. Sebenarnya itu ijab, ya, itu ijab. Lah qabulnya nanti oh nggih, misal oh iya kita terima, itu artinya juga qabul. Cuma mungkin kita tidak sadar sedang melakukan ijab wal qabul. Sehingga teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan yang sudah kita jelaskan tadi, sudah kita sampaikan, jelaslah bahwasanya pertama masalah doa penyerahan zakat dan penerimaan zakat itu merupakan amaliyah yang ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan dari penjelasan dan keterangan para ulama salaf, ya, para ulama salaf seperti tadi Imam Syafi'i dan selainnya, ya. Kemudian masalah ijab qabul juga sudah kita sebutkan tadi keterangannya. Sehingga pesan kita kepada semuanya saja, jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah menyalahkan pendapat-pendapat para ulama, ijtihad mereka sebelum kita mengetahui ilmunya. Kalau memang kita tidak paham, tidak punya ilmunya, maka yang harus dilakukan adalah diam, bukan menyalahkan, bukan mengkritisi hal itu. Karena perlu kita tegaskan bahwasanya kebodohan itu selamanya tidak akan bisa dijadikan asas untuk menyalahkan atau menghakimi orang lain. Karena kebodohan itu sepatutnya seorang adalah diam. Rahimallahu imra'an ya'rif qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Apalagi mohon maaf, sekali lagi, terkadang dalam menyalahkan itu ada diksi-diksi nyinyir ataupun mengejek, ya, seakan-akan ijtihad para ulama itu adalah aneh dan tidak ilmiah atau tidak patut diikuti. Nah, kemudian ada diksi-diksi mengarah kepada sana. Nah, ini tidak boleh, karena para ulama ketika sudah berpendapat itu hampir bisa dipastikan mereka berdasarkan argumentasi ilmiah, berdasarkan dalil yang sesuai dengan kapasitas mereka sebagai para ulama ahli ijtihad yang telah Allah berikan ilmu kepada mereka. Jadi mengejek kepada mereka itu secara tidak langsung mengejek pada para ulama, dan mengejek pada para ulama itu secara tidak langsung telah mengejek pada Allah dan Rasulnya. Karena mereka itulah warasatul anbiya, al ulama warasatu al anbiya, para ulama itu pewaris para nabi, ya, dan mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, yaitu para ulama juga, ya, termasuk memusuhi, mengejek, menghina dan seterusnya, nyinyir kepada para ulama dan hasil ijtihad mereka, faqad adantuhu bil harb, maka aku akan umumkan perang kepada mereka.
Semoga nasihat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan penjelasan ini bisa membuka cakrawala berpikir kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.